Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Peristiwa Muharram. Setelah 40 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Nabi Yunus alaihi salam digambarkan sebagai nabi yang pemarah. Beliau akhirnya dihukum Allah dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengampuninya dan mengeluarkan Yunus dari perut ikan laksana seorang bayi. Hal ini terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus sempat menginap di dalam perut ikan selama 40 hari. Sebelum mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ia menunjukkan bahwa dirinya tak mampu bersabar atas sikap umatnya yang suka membangkang. Yunus bahkan berencana mengakhiri hidupnya dengan menyeburkan diri ke dalam laut. Ketidaksabaran Nabi Yunus dalam berdakwah ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana termaktub dalam surat Al-Qalam ayat 48-50. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdosa dan sedang dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan dari tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Qalam ayat 48-50. Melalui kisah Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia untuk senantiasa bersabar dan memohon ampun dan petunjuk kepadanya. Maka kalau sekiranya dia, Yunus, tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat Al-Saffat ayat 143-144. Maksud dengan kalimat orang-orang yang banyak mengingat Allah dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang banyak sholat. Yunus adalah orang yang memperbanyak sholat di waktu senang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan di waktu kesempitan atau kesusahan. Nabi Yunus telah melakukannya dengan meratapi segala kesalahannya dan memohon ampun dari perbuatannya. Kisah Nabi Yunus. Al-Tabari dalam bukunya berjudul Tarik Al-Rusul wa Al-Muluk menceritakan kisah Nabi Yunus alaihi salam disampaikan Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Yunus telah memperingatkan umatnya dengan azab dan mengatakan kepada mereka bahwa itu akan menimpa mereka dalam 3 hari. Mereka memisahkan setiap ibu dari anak-anaknya dan kemudian pergi. Orang-orang datang kepada Allah dan meminta pengampunannya agar Allah membatalkan azab kepada mereka. Yunus pergi lebih awal menantikan azab kepada umatnya, tetapi tidak menyaksikan apapun. Seorang pembohong tanpa bukti yang jelas biasanya dihukum mati pada masa itu. Karena itu, Yunus pergi dengan marah, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ayat ini mengacu pada kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam dan kegelapan laut. Sedangkan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menginginkan Yunus ditahan di perut ikan paus, Allah memerintahkan auha ikan paus, bawa dia, tapi jangan melukai tubuhnya dan jangan mematahkan tulangnya. Paus membawa Yunus dan menyelam ke tempat tinggalnya di laut. Saat sampai di dasar laut, Yunus mendengar suara. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Apa itu?" Kemudian saat Yunus berada di dalam perut ikan paus, Allah berfirman kepadanya, "Ini adalah hewan-hewan laut yang memuliakan Allah." Kemudian Yunus di dalam perut ikan paus memuliakan Allah. Para malaikat mendengar pujian-pujiannya kepada Allah dan berseru, "Ya Allah, kami mendengar suara samar di negeri asing." Allah berfirman, "Itu adalah suara hambaku Yunus. Dia tidak menaati aku, maka aku menahannya di perut ikan paus di laut." Mereka berseru, "Hamba saleh yang setiap siang malam melaksanakan perbuatan saleh kepadamu." Allah menjawab, "Iya." Mendengar ini mereka menengahi Yunus.
Paus kemudian diperintahkan untuk memuntahkannya ke pantai. Seperti yang Allah katakan, sedang dia dalam keadaan sakit. Quran Surat As-Saffat ayat 145. Sakitnya yang digambarkan dalam Al-Quran bagaikan bayi yang baru lahir. Ketika Paus memuntahkan ke pantai, tubuh dan tulangnya telanjang. Ibnu Ishaq meriwayatkan, ketika Utbah dan Saibah melihat apa yang terjadi, mereka tergerak dengan belas kasihan dan memanggil seorang budak muda yang bernama Adas dan menyuruhnya untuk mengambil seikat buah anggur di atas piring dan memberikannya kepada beliau untuk dimakan. Adas melakukannya, dan ketika Rasulullah meletakkan tangannya di piring beliau berkata, "Bismillah," sebelum makan. Adas melihat lebih dekat ke wajahnya dan berkata, "Demi Allah, ini bukan cara penduduk negeri ini berbicara." Rasulullah lalu bertanya, "Lalu engkau dari negeri mana, wahai Adas, dan apa agamamu?" Dia menjawab bahwa dia adalah seorang Kristen yang berasal dari Niniwe, dari kota orang yang saleh Yunus bin Matal, kata Rasulullah. "Tapi bagaimana engkau dapat tahu tentangnya?" tanya Adas. "Dia adalah saudaraku, dia adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi," jawab Rasulullah. Adas menunduk kepadanya dan mencium kepala, tangan dan kakinya. Kedua bersaudara itu melihat dan salah satunya berkata kepada yang lainnya, "Dia sudah mencemari budakmu." Dan ketika Adas kembali, mereka berkata kepadanya, "Dasar, mengapa engkau mencium kepala, tangan dan kaki orang itu?" Dia menjawab bahwa dia adalah orang terbaik di negeri ini yang telah memberitahunya hal-hal yang hanya bisa diketahui oleh seorang nabi. Dalam hadis lain, Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Tidak sepatutnya seorang hamba berkata, 'Aku lebih baik dari Yunus bin Matta'." Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.